Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Asfahani. Kita ketemu lagi dan ngobrolin puisi lagi. Malam ini saya mau ngobrolin tentang metafora. Rasanya di video sebelumnya ada beberapa membicarakan soal metafor. Boleh ditonton sebelum meneruskan ini, atau ditonton secara terpisah, atau nggak ditonton video sebelumnya juga nggak apa-apa. Tapi ini bahan yang agak sedikit baru tentang metafora ya. Metafora itu sebenarnya gaya bahasa, figurative language kalau dalam istilah retorika, itu ilmu retorika. Nah, retorika itu kan ilmu yang dikembangkan terutama dalam pidato untuk meyakinkan pendengar atau audiens supaya percaya atau menerima apa yang ingin kita sampaikan. Nah, itu retorika. Di dalam puisi itu juga bisa kita pakai. Di dalam puisi kita juga membangun retorika. Kita juga memakai jurus retorika untuk meyakinkan pembaca puisi kita supaya percaya pada dunia yang kita bangun di dalam puisi kita. Supaya percaya pada apa yang ingin kita sampaikan, supaya meyakinkan pembaca kita gitu bahwa dalam puisi yang sedang kita bangun itu ada makna yang bisa mereka ambil gitu. Nah, metafora adalah salah satu jurus perangkat di dalam retorika. Dengan demikian juga dia adalah perangkat dalam salah satu jurus dalam puisi. Dia juga salah satu poetical device. Bahkan katanya itu ratunya poetical device karena paling sering dipakai dan paling efektif dan paling bertenaga untuk membangun puisi yang baik, yang kompleks dan yang utuh gitu. Nah, itu beberapa pandangan yang saya yakini dan memang begitu kan tentang metafora dalam puisi. Retorika, gaya bahasa, puisi, dia juga perangkat poetika. Oke. Kenapa penting? Karena dalam puisi itu kan kita sebagai penyair menyampaikan maksud itu ada dengan berbagai pilihan. Dengan langsung bisa, misalnya gitu, tapi ya apa bedanya dengan bahasa yang bukan puisi ya gitu. Nah, kalau kita mau membangun cara lain, strategi lain, maka katanya dalam sastra itu kan kita bisa menyampaikan dengan berjarak, dengan distancing, kemudian dengan replacing, menggantikan makna kata yang kita pakai, atau distorting, agak mengabur-ngaburkan gitu maksud yang disampaikan, tapi orang masih tetap bisa menangkap maksudnya apa gitu. Itu 3 diantaranya, atau replacing salah satunya gitu. Ada 4 lah gitu yang bisa kita lakukan dalam hal menyampaikan maksud kepada pembaca dalam puisi kita. Nah, karena itu puisi menjadi asyik, bukan berumit-rumit, bukan maksudnya itu apa gitu ya. Kadang-kadang memang suka terjerumus, keterlaluan gitu, distorsinya sehingga maknanya menjadi kabur, bahkan hilang, atau bahkan sama sekali tidak tertangkap oleh pembaca. Nah, metafora adalah salah satu perangkat poetika yang bisa kita pakai untuk itu, untuk mengucapkan maksud dengan cara tidak langsung, untuk menciptakan ketidaklangsungan dalam puisi kita. Nah, itu metafora, karena itu penting. Itu sekarang pakai contoh yang paling terkenal adalah misalnya dari Shakespeare yang sering dikutip ketika orang menjelaskan tentang metafora gitu. Dunia ini panggung sandiwara. Dunia ini adalah panggung dan setiap manusia itu mendapatkan perannya masing-masing. Itu metafora. Itu metafora yang sangat terkenal gitu ya. Dunia aja, panggung aja, panggung sandiwara itu
sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi sifat panggung itu ya, di mana orang bersandiwara, di mana orang berteater itu oleh Shakespeare dipakai untuk menjelaskan hakikat dunia ini gitu. Kita nggak membantah, kita langsung bisa mendapat kita memberi persetujuan pada pernyataan itu kan, karena benar, karena tepat penggambarannya atau penjelasannya itu kan, meskipun itu bukan penjelasan langsung gitu kan. Kalau penjelasan langsungnya kan gitu, manusia di dunia ini menjalani nasibnya masing-masing gitu. Ya, semua orang bisa menjelaskan dengan cara seperti itu kan. Karena Shakespeare adalah seorang sastrawan, seorang penyair, seorang dramawan, maka dia menjelaskan tentang dunia dan posisi manusia di dunia itu dengan cara memakai dunia yang dia sangat kenal, yaitu sandiwara, panggung itu kan. Jadi dunia ini adalah panggung sandiwara. Ingat lirik lagunya The God Bless yang ditulis oleh Taufik Ismail kan begitu. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kalau Shakespeare kan dunia ini panggung sandiwara, tiap orang mendapatkan peran masing-masing. Ya, kita setuju dengan metafora itu dan kita jelas menerima konsep itu dan kita paham bahwa ya memang begitulah dunia kan. Masing-masing kita dapat peran berbeda-beda, ada yang penting, ada yang tidak penting, ada yang tragis nasibnya, seperti drama, seperti sandiwara di panggung itu gitu kan. Nah, itu contoh metafora. Apakah metafora hanya ada dalam puisi atau pidato? Karena itu kita bisa mengabaikan? Enggak juga. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertemu dengan metafor tanpa kita sadar. Kita bertemu dengan metafora itu kan. Metafora itu kan menjelaskan satu hal supaya mudah dipahami dengan meminjam sifat-sifat atau keadaan hal lain. Kayak tadi tuh panggung sandiwara dipakai untuk menjelaskan kehidupan di dunia. Atau kalau kita ngomong sehari-hari misalnya begini. Aku sudah tahu kartumu, kau tidak usah berdusta. Nah, kayak gitu. Kan itu percakapan kata-kata biasa kan. Rasanya sangat mungkin kita mendengar dalam kehidupan sehari-hari kita gitu kan. Nah, jadi itu ada metafor di belakangnya gitu. Apa itu metafor itu? Ya, kehidupan itu seperti perjudian. Ya kan, kita kalau main kartu kan, main judi dengan kartu kan, kalau kita tahu kartu lawan kita kan, kita kemungkinan besar bisa menang karena kita jadi mengeluarkan kartu apa mudah karena kita nggak usah menebak kartu lawan kita karena kita tahu kita menang. Nah, jadi kalau aku sudah tahu kartumu, kau tidak usah berdusta padaku. Kita metaforanya adalah kehidupan ini seperti permainan judi dengan kartu. Jadi itu metafor ya. Nah, sifat atau situasi bermain judi dengan kartu itu dipakai untuk menjelaskan hubungan atau kehidupan orang, kehidupan manusia. Jadi kalau tahu rahasia orang itu yang diibaratkan dengan aku tahu kartu yang kau pegang, maka aku mudah mengalahkanmu gitu. Kamu nggak usah berdusta lagi. Aku udah tahu apa yang kau sembunyikan itu gitu, yang kau pakai untuk mengalahkan aku. Nah, kira-kira begitu. Itu kan dalam kehidupan sehari-hari kan gitu. Atau kita membaca berita misalnya polisi membongkar jaringan pemalsuan suku cadang otomotif misalnya gitu. Itu kan metafor sebenarnya kan gitu. Apa itu? Kata jaringan itu kan adanya di istilah tumbuhan atau makhluk hidup gitu kan. Jaringan otot, jaringan tumbuhan gitu kan. Sesuatu yang berhubung-hubungan, yang membangun sebuah sistem, ya, jaringan itu gitu kan. Kira-kira begitulah pemahamannya. Nah, itu dipakai untuk menjelaskan jaringan pemalsu suku cadang otomotif ya gitu kan. Nah, kita paham tanpa mempersoalkan ketidaklangsungan dalam penjelasan itu sebenarnya. Tanpa mempersoalkan bahwa itu sebenarnya metafor gitu. Jadi bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita sebenarnya terbiasa mendapatkan penjelasan, memahami sesuatu lewat metafor yang tidak kita sadari sebagai metafora gitu. Nah, dalam puisi tidak langsung kita bisa menjelaskan sesuatu dengan metafor. Kita misalnya mengamati sesuatu yang kita pakai sebagai vehicle-nya, sebagai sarana untuk menjelaskan apa yang menjadi tenornya gitu. Tenor atau sasaran yang akan kita jelaskan gitu. Begitu kira-kira penjelasan tentang metafor. Jadi bukan untuk menghindar atau merumit-rumitkan penjelasan, tapi sebenarnya untuk menjelaskan
sesuatu dengan mudah, tapi dengan cara yang kreatif, dengan cara yang kita berpeluang menemukan metafor tentang sesuatu yang sebenarnya sudah umum diketahui orang. Kerindu misalnya gitu, yuk kita menjelaskan kerinduan itu dengan metafor apa yuk. Ya tugas penyair lah kita masing-masing mencari, sehingga tiap penyair punya cara ucap yang berbeda tentang rindu yang sama itu gitu. Rindu yang generik itu gitu. Cara ucapnya yang berbeda. Apa yang mau diucapkan selalu sama. Persoalan-persoalan yang kekal dalam kehidupan manusia. Tapi kita, orang yang bergelut, bercerewet dengan cara ucap, di dalam puisi kita bisa menemukan cara yang berbeda, cara yang kreatif, cara yang segar untuk mengucapkan hal itu gitu. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan menambah wawasan dan kecintaan kita pada puisi. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.